Halo Indonesia, apa kabar sahabat Nusantara? Bertemu kembali bersama saya Bolo di podcast Indonesia Masih Ada. Di episode kali ini, Indonesia Masih Ada menghadirkan remaja putri berprestasi dari Bali Utara, tepatnya di Buleleng. Dia adalah konten kreator, penyanyi, bintang film, dan tentunya banyak prestasi yang bakalan kita kulik hari ini. Ini dia, Adelia Pratiwi. Halo Adel, apa kabar Del? Baik-baik Om. Sehat ya? Sehat. Apa kabar di perjalanan hari ini dari Buleleng ke Denpasar bagaimana? Baik. Menyenangkan? Menyenangkan dong. Macet? Tidak? Enggak, cuma hujan. Hujan, tempat hujan ya. Tapi bersyukur masih ada pakai mobil tadi ya, nggak Iya. kehujanannya. Oke, teman-teman Nusantara, buat teman-teman yang masih belum tahu Adel, silakan nanti bisa kunjungi sebelum kita kulik-kulik ya, kunjungi Instagramnya. Dan tentunya Adel juga punya konten kreator, punya konten YouTube ya, Iya. di channel YouTube ya, Rumah Adel. Nah Adel, sebelum Om Bolo nanya lebih jauh tentang Adel nih, boleh dong kenalin Adel di depan kamera, di teman-teman Nusantara. Halo teman-teman Nusantara, perkenalkan saya Adelia Pratiwi, saya dari SMP Negeri 1 Singaraja. Saya berusia 15 tahun, sekarang ini saya menduduki kelas 3 SMP. 3 SMP berarti kelas 9. 9. Gimana nih sekolahnya? Sebelum kita ngobrol lebih panjang, Adel mau minum nih. Boleh? Mau minum apa? Es teh aja. Es teh ya. Kalau Om Bolo minumnya kopi. Kita panggil Om Jerry yang bawain kita hari ini spesial. Jauh-jauh dari Buleleng juga nih. Jadi ini juga artis dan konten kreator juga. Halo, Bi Jerry, apa kabar Bi Jerry? Baik, very baik. Wih, Ya, ini luar biasa. Pak Bolo kopinya. Dan ini buat si cantik Adel teh. Oke. Terima kasih Om. Adel. Spesial dari Palm. Terima kasih Om Jerry. Nanti pesenannya spagettinya akan segera. Oke, terima Nanti kasih. Buka dulu. Terima kasih Om Jerry. Oke. Ya. Adel, silakan diminum dulu sambil Iya. Adel sambil minum, Om Bolo sambil nanya ya. Adel, sekarang kan masih nggak Adel sekarang belajar offline atau sudah tatap muka? Untuk sekarang ada yang offline, ada yang online. Kalau Om Bolo, Tapi tidak seperti dulu, sekarang jarang-jarang sekolahnya kalau offline. mana lebih enak? Lebih asik sekolah tatap muka atau Tatap muka. tatap muka? Ya, Ketemu karena teman kita ya? bisa ketemu teman-teman, pelajaran lebih mengerti kalau di sekolah. Del, Om Bolo kan pelajarin profilnya Adel dari seminggu yang lalu ya. Adel juga penyanyi, penulis lagu juga. Lagi Belum. belajar. Bintang film juga. Ya. Jadi di sekolah pun nggak terganggu dari aktivitas Adel Enggak. yang sibuk. Nggak Karena ya? Adel sekolah yang diutamakan belajar. Oke. Kalau yang lain itu mungkin habis belajar, ada waktu-waktu senggang, Adel ngisi waktu itu dengan punya bermain musik atau yang lain. Nah ngomong-ngomongin masalah musik nih, dari umur berapa nih Adel bisa main gitar nih? Dari kelas 6 SD Siapa yang ngajarin? yang ngajarin YouTube. Oh, belajar dari YouTube? Iya. Itu dah kerennya dari YouTube ya? Iya. Kalau Om Bolo dulu ngomongin tentang musik tuh belajarnya di SMA kelas 1 Del. Nah berhubung pada waktu itu juga YouTube nggak begitu in kan, jadi Om Bolo belajar otodidak. Nah, punya gitar dulu, belajar sama temen, baru bisa. Kalau Adel belajar dari YouTube sendiri. Iya. Umur berapa dibeliin gitar sama bapak? Umur 12 tahun. 12 tahun? Iya. Langsung udah bisa itu? Masa nggak ada figur yang ngajarin Adel? Mungkin baru-baru ini yang ada yang ngajarin, tapi itu untuk lomba. Oh, sempat juara juga ya? Iya. Boleh kasih tahu dong ke teman-teman? Sempat waktu ini juara 1 gitar duet. Jadi gitar duet itu kan berdua sama temannya Adel juga. Itu tingkat kabupaten juara 1, sama tingkat provinsi juga juara 1. Wow, luar biasa. Kok bisa dapat juara? Siapa yang ngajarin? Masa nggak ada yang ngajarin sih? Ada guru musik dari Singaraja yang itu juga musisi Nah, Singaraja. kalau Om Bolo tanya nih hari ini nih, Adel lebih milih mana nih? Dunia musik, dunia film, atau dunia konten yang lain? Semuanya. Semuanya ya? Iya, semuanya suka. Ya, kalau nggak salah di tahun 2019 kemarin, Adel juga ikut film Merah Putih ya? Dapat Iya. juara 1 nasional di Benar. SCTV. Bener itu? Benar. Gimana ceritanya itu, Del? Jadi pas film Merah Putih Adelia itu, Adel pertama kali ikut main film. Jadi diajak sama salah satu filmmaker dari Singaraja. Kebetulan beliau juga temannya Bapak, jadi dia ngajak Adel untuk ikut dalam perlombaan film. Ya. Dan kebetulan itu tingkat nasional dan Sengkare dapat juara 1 pada saat itu.
Kalau Om Bolo boleh tahu, Adele perannya sebagai apa di sana, Del? Sebagai pemeran utama. Kalau boleh tahu kisahnya tentang apa sih itu, Del? Tentang pada saat itu kan temanya itu tentang seberapa cintamu pada Indonesia. Oke. Jadi waktu itu temanya tentang ada orang yang anak kecil yang peduli terhadap ingat bahwa saat itu kan hari kemerdekaan, tapi dia ingin membagikan bendera niatnya, tapi jika pas dibagikan itu orang-orang yang sudah dewasa itu tidak peduli dengan anak kecil ini gitu. Padahal yang anak kecil ini niatnya hanya berbagi bendera pada saat masa-masa kemerdekaan. Tapi bukan yang dewasa yang peduli sama kemerdekaan, tapi anak yang seusia Adele yang ya. Jadi film itu udah ada di channel YouTube juga? ada. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin tahu film itu, silakan klik channel YouTube-nya di Rumah Adele. Ada di mana? Ada namanya Bali Atmosphere Film. Bali Atmosphere Film. Oke, itu lebih teman-teman untuk lebih jelasnya nanti tonton itu ya. Film yang sudah mendapatkan juara 1 nasional di tahun 2019. Luar biasa Adele. Adele kemarin Om Bolo baca nih beberapa profilnya Adele tuh juaranya banyak ya. Juara pidato berbahasa Bali, bener? Bener. Perda itu apa sih kemarin? Pidarte. Pidarte, sorry. Kalau pidato itu apa ya? Pidarte itu kalau di bahasa Indonesia kan pidato, jadi ini pidato itu pidato dalam bahasa Bali. Boleh dong Om Bolo tahu dong gimana sih caranya Adele berpidato? Kalau pembukaannya ya. Sedurung acara kawitin titiang, ngiring sareng sami, ngaturang puja pangastuti, majeng ring ide sang hyang widiwase. Dumadek acara ring rahine puniki, dumugi acara ring rahine puniki, mangde kerahayuan sareng sami. Ring rahine sane becek puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarte sane memurde, sisye sane kinucap putre supurtre. Wih, luar biasa. Harusnya anak muda tuh seperti ini Del ya. Om Bolo aja nggak terlalu hafal berbahasa Bali halus Del. Sesuai konsep kita hari ini, Indonesia masih ada mengundang Adele. Adalah temanya lah anak muda yang keren. Adalah anak muda yang punya prestasi, bukan anak muda yang banyak gaya. Begitu Del. Del, selain lomba pidato tadi, Adele juga sempat dapat juara lomba berpantun ya? Berpantun atau berdongeng. Berdongeng. itu kalau nggak salah dongeng dari Kalimantan. Ya, gimana ceritanya? Kenapa judulnya memilih Batu Menangis. Oke. Kenapa Adele bisa memilih konsepnya Batu Menangis itu? Cerita itu bukan Adele yang milih, jadi waktu itu kan ada lomba. Jadi lomba kita disuruh acak itu, nanti kita pilih, kita dapatnya yang ini. Oh gitu. Itu Dari beberapa kategori Adele dapatnya yang itu. Yang Batu Menangis. Tapi sebelumnya Adele udah paham kan gininya itu? Iya. Oke. Jadi Adele dibimbing juga sama gurunya untuk lomba ini. Wow, banyak sekali ya lomba-lombanya Adele. Del, Om Bolo sempat nonton channel YouTube-nya Adele, namanya Rumah Adele. Nah, ternyata di awal tuh Om Bolo nggak terlalu tertarik sih di awal. Berhubung ada semua konten yang Adele buat itu adalah konten edukasi. Jadi menurut Om Bolo adalah anak-anak muda itu perlu menonton kontennya Adele karena di sana ada pembuatan tamas, tipat gong, tentang Adele berdongeng juga. Jadi Indonesia itu sebenarnya sekarang ini bangsa kita ini lagi krisis konten untuk anak-anak Del. Sama juga halnya untuk lagu anak-anak ya. Di zamannya Om Bolo dulu di tahun 90-an sampai era 2000-an itu Om Bolo tuh kaya dengan lagu anak-anak Del. Kalau Adele sendiri kan di zamannya Adele kan sekarang Adele masih bingung nih. Karena di era sekarang ini anak-anak masih bingung menemukan lagu yang pas buat anak-anak. Contohnya anaknya Om Bolo di rumah tuh lebih hafal lagunya BTS, lebih hafal lagu orang dewasa. Korea. Jadi Om Bolo sih berharap nanti dengan kemunculan Adele bisa mengangkat lagi gairah belantika musik Bali khususnya untuk anak-anak ya. Apalagi Adele nanti bisa menyanyikan lagu Indonesia untuk membangkitkan lagi rasa nasionalisme kita. Sesuai dengan konsep kita, Indonesia itu masih ada generasi muda yang berprestasi. Jadi Adele ya. Del, sebelum Om Bolo tanya-tanya lebih jauh, Om Bolo bawa satu gitar buat kita nyanyi di sini. Ini Om Bolo bawa gitar
karya anak bangsa, Del. Wah, Jadi keren. gitarnya namanya Hima. Hima. Sesuai dengan konsep kita Indonesia Masih Ada. Jadi ini adalah gitar yang harus kita lestarikan. Indonesia itu masih ada kayu yang pantas untuk dijadikan sebuah gitar, dan salah satunya ini gitar asli Bali, Del. Nanti Indonesia Masih Ada pun kita bakalan konsepin ada gitar untuk kita di sini. Oke, kemarin kan Om Bolo nih kepoin nih Instagramnya Adele, YouTube-nya juga. Adele juga buat konten-konten nyanyi kan? Iya. Boleh dong Adele tunjukin ke sahabat-sahabat Nusantara. Oke, boleh. Siapa tuh Adele pingin berbagi rasa nasionalisme lewat lagu. Ini dia Adelia Pratiwi, kita saksikan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik Raja Klangnau, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Oke Del, luar biasa tadi nyanyinya. Kalau boleh tahu Om Bolo apa sih tadi judul lagunya? Om Bolo Judul- tahu sih, pura-pura nggak tahu aja. Judul lagunya itu Rayuan Pulau Kelapa. Oke, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, Del, silakan minum dulu Del, biar kita santai relax dulu ya. Kita hari ini berada di Palem Cake and Coffee. Ya, ini Adel pertama kali ke sini ya. Ya, Buat teman-teman semua juga yang kebetulan berada di Bali dan berada di seputaran Sanur, silakan berkunjung ke Palem Coffee. Oke. Dari beberapa prestasi yang Adel dapat selain menyanyi, main film, Om Bolo penasaran sama caranya Adel berdongeng. Nah, Adel kemarin kan dapat juara 1 nih, bawain cerita dongeng dari Kalimantan, betul ya? ya. Judulnya Batu Menangis. Batu Menangis. Boleh dong Dan kita berbagi cerita bareng teman-teman Nusantara. Batu Menangis. Waktu menangis. Silakan Adel Pratiwi. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Ibu Darmi sekarang bekerja demi putri satu-satunya Darmi. Tetapi Darmi tidak mempedulikan ibunya. Ia hanya fokus berdandan. Keesokan harinya, Ibu Darmi akan berangkat ke ladang. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Nak, hari ini ibu ke ladang. Maukah kamu masak, Nak? Setelah itu, bawakan lauk pauk itu ke ladang untuk ibu, Nak." "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau memasak. Kalau memasak, nanti bauku berau tungku. Aku kan habis keramas, Bu. Lalu kalau aku mengantarnya ke ladang, nanti kulitku menjadi hitam. Aku kan habis luluran, Bu." Ibu Darmi bersedih melihat perlakuan anaknya. Kemudian ia berangkat ke ladang. Sesampainya di ladang, ia bekerja dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan,
ubahlah sikap anakku agar dia menjadi perhatian kepada ibunya. Setelah di ladang, Ibu Darmi langsung pulang ke rumah dan melihat tidak ada lauk pauk pun di meja. Ibu ini kemana saja sih? Aku kan lapar, Bu, seharian belum makan. Ibu kan sudah menyuruhmu memasak, Nak. Aku tidak mau, Bu. Darmi langsung meninggalkan ibunya yang sedang kelaparan. Keesokan harinya, Ibu Darmi akan menjual hasil ladang ke pasar. Nah, Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Nak, hari ini Ibu akan ke pasar. Maukah kamu ikut, Nak?" "Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku ikut ke pasar, kulitku menjadi kotor. Pasar kan becek, Bu." Ibu Darmi pasrah dengan perlakuan anaknya. Setelah ke pasar, Ibu Darmi menjual hasil ladangnya. Setelah itu Ibu Darmi pulang. Darmi menghampiri ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Iya, nanti Ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ke pasar, biar Ibu tidak salah beli." Keesokan harinya, Darmi dan Ibu ke pasar. Darmi berkata kepada ibunya, "Bu, nanti kalau Ibu ke pasar, Ibu jalan di belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya Ibu jalan di belakangku saja." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu dengan teman Darmi. "Hai Darmi, tumben kamu ke pasar? Itu siapa, Darmi? Ibumu ya?" "Bukan, dia bukan ibuku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu lagi dengan teman Darmi. "Hai Darmi, tumben kamu ke pasar? Itu siapa yang di belakangmu, Darmi? Ibumu ya?" "Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku." Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, berikanlah hukuman kepada anakku agar dia menjadi jera." Setelah Ibu Darmi berdoa, langit dan gemuruh datang dengan keras. "Duara, ampun Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan Ibu, Nak. Ini hukuman untukmu. Ampun Bu, ampun. Kenapa kaki Darmi tidak bisa digerakkan lagi?" Darmi tetap menjadi batu. Kemudian ia ditaruh di atas bukit di Kalimantan Barat, dan itu bernama Batu Menangis. Nah, teman-teman semuanya, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah janganlah sesekali durhaka terhadap orang tuamu, apalagi ibumu sendiri, karena beliau yang melahirkanmu dan membesarkanmu hingga sekarang ini. Yeay, luar biasa ceritanya, Del. Wow. Ternyata Adele ini sangat memang pantas kamu menjadi juara, Adele. Semoga anak-anak muda yang menonton juga Adele ini bisa terpacu ya untuk melestarikan dongeng-dongeng Nusantara. Del, dari sekian bagusnya kamu menceritakan sebuah dongeng, siapa yang ngajarin, Del? Yang membimbing gurunya Adele di sekolah. Di sekolah. Boleh ucapin terima kasih sama gurunya? Terima Guru siapa kasih namanya? untuk namanya. Terima kasih untuk Ibu Wija udah membimbing Adele sampai menjadi juara. Siap. Yeay. Ibu siapa namanya? Wija. Ibu Ija, Ibu Ija. Halo Ibu Ija. Salam Indonesia masih ada. Del, selain mendongeng, karena banyak sekali prestasi Adele yang pingin Om Bolo kulik-kulik hari ini dan kita bagi sama teman-teman Nusantara. Ada salah satu konten yang tradisional banget. Kemarin kontennya yang Om Bolo pingin tahu lebih dalam tentang tipat gong. Adele pingin bercerita sama teman-teman bagaimana tipat gong itu sendiri, bagaimana? Jadi tipat gong itu kalau menurut saya tipat gong itu merupakan sebuah sarana upacara. Jadi tipat gong setiap ada acara keagamaan itu pasti selalu ada di setiap Banten. Oke, kita minta tolong sama Om Jerry sekarang untuk ambilin Adele apa namanya?
Busung bahasa Indonesia apa ya? Janur. Oh, janur ya. Silakan Om Jerry minta tolong diambilin janur buat Adel. Oh, lo Om Jerry. Pasti marah tuh kalau yang pekan ya beli Jerry ya. Om Jerry. Om Jerry datang dari pasar ini beli. Kenapa? Kenapa Om Jerry? Bisa dibantu? Tadi dengar dongengnya Adel, Om Jerry jadi inget ibu. Ya. Jadi buat teman-teman Nusantara, jadilah anak muda yang menghargai orang tua, jangan durhaka ya. Setuju Adel ya? Setuju. Aduh, jangan mundur diri Om Jerry. Makasih ya Om. Oke teman-teman, kita saksikan sekarang Adel tutorial membuat tipat gong. Ini tipat yang asli dari Bali. Silakan. Selain tipat gong, Adel bisa buat tipat apa aja, Del? Tipat nasi, tipat panggul, tipat telur. Tipat telur. Ya. Selain itu aja. Iya, baru itu aja. Adel juga bisa buat tamas ya. Iya, baru belajar kemarin. Ya, tapi keren loh Del. Del, selain Adel sebagai konten kreator, selain sebagai penyanyi, kemarin Om Bolo juga Adel aktif di gerakan sosial Adel ya. Iya. Ngebantu ke panti asuhan, kemarin sempat ada ya, berbagi nasi. Benar. Ya, Gimana jadi cerita itu Del? Adel itu kan penjual nasi jinggo untuk saat ini. Oh ya. Nah kemarin kebetulan ada donatur yang berbaik hati ingin membagi rezeki untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi lewat Adel perantaranya. Karena Adel juga penjual nasi jinggo. Jadi Adel kemarin bantu bagi-bagi nasi ke teman-teman yang mungkin butuh. Halo Om Bolo. Halo Beli Jerry. Ini spesial spaghetti bolognese dari Palengkopi. Wih. Spesial bolonya ya. Baunya saja sudah kelihatan ya. Ayo silakan Om Bolo dan Adel. Terima kasih Beli Jerry. Ini Oh sudah kita pilih nambah. wih, terima kasih Beli Jerry. Oke. Terima kasih. Ikonik sekali ya Om Jerry ya. Om Jerry itu masih keluarga sama Adel. Temen bapak. Oh, temannya Bapak. Itu rambutnya unik ya Del ya. Om Bolo nanti Si ke depan jambul. pingin. Apa namanya? Jambul. Itu sama kayak tembakonya Indonesia masih ada Del. Berhubung hari ini kontennya kita anak-anak Om Bolo dilarang untuk ngomongin tentang tembakau dan rokok. Iya. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa saja produk-produk yang sudah ada di Indonesia masih ada, silakan kalian kunjungi Instagramnya Indonesia masih ada. Di sana ada beberapa produk yang sudah kita display ya. Jadi selain t-shirt, selain topi, tembakau, cerutu, banyak lagi nanti produk-produk yang kita mau sounding ke teman-teman semua. Del, baju yang kamu pakai ini kan produk dari Indonesia masih ada. Masih ada. Ini nama bajunya ini stone wash Del. Jadi proses pembuatan bajunya digosok pakai batu apung Del. Jadi batu apung yang digunakan adalah batu apung dari Lombok. Nah, jadi produk yang digunakan sama Indonesia ini memang betul-betul produk yang dari hasil buminya Indonesia. Iya. Jadilah hasilnya seperti stone wash kayak gini. Bagus. Keren kan? Keren. Ini juga kemeja yang Om Bolo pakai ini juga dari Indonesia masih ada. Jadi buat teman-teman yang nonton, yang kebetulan ngikutin kita di sini, kalau kalian ingin punya produk dari Indonesia masih ada, silakan kunjungi Instagramnya Indonesia masih ada ya. Berhubung di kondisi ekonomi Indonesia lagi kurang bersahabat menuju ke ekonomi yang lebih baik Del. Jadi Om Bolo mau sounding ke teman-teman, silakan manfaatkan rezeki yang sudah datang dalam kehidupan kalian. Yang pertama kita fokuskan dulu buat keluarga, rezeki yang sudah masuk ya. Yang kedua, rezeki yang sudah kalian dapat bisa kalian berbagi untuk teman-teman atau orang-orang yang sudah membutuhkan. Nah, jikapun rezeki lebih yang kalian punya, baru kalian bisa memiliki brand Indonesia masih ada. Ya, jadi bijaklah memanfaatkan kondisi ekonomi saat ini. Karena rezeki yang datang harus kita manfaatkan secara bijak. Nah, udah jadi Om. Udah jadi, lihatin Tapi- dong ke kamera. Oke teman-teman Nusantara, ini dia tipat gong hasil karya Adelia Pratiwi. Sebenarnya ada juga pasangannya. Oh, oke. Iya. Namanya tipat panggul. Jadi kan pakai gini. Oh, iya. Ternyata semua yang ada di Nusantara, ada yang di dunia ini harus berpasangan ya Del ya. Iya. Tapi Om Bolo saranin sama Adel sekarang fokus untuk sekolah dulu ya. Iya. Oke, ini dia tipat panggul dari Adel. Tipat gong. Oh, sorry. Tipat gong. Iya. Ini tipat panggulnya. Ini berapa menit buat tipat panggul nih?
Sekarang udah selesai dah. Oh, udah selesai. Oh, sama kayak Tipat Aloh, Del? Ya, cuma ini Tipat Panggul namanya. Kalau Tipat Aloh lebih cepet dah jadi. Oke. Ini dia berpasangan, ini Tipat Gongnya, ini Tipat Panggul. Nah, digetok dulu. Tung tung tung. Oke teman-teman, ini dia Tipat Panggul dan Tipat Gong dari Adelia Pratiwi. Buat teman-teman yang pingin tahu tutorialnya, silahkan kunjungin akun YouTube-nya Adelia Pratiwi di rumah Adel. Del, ngomongin tentang Indonesia, Del. Ngomongin tentang Indonesia sambil kita makan ya? Boleh ya? Walaupun ada petuah dari orang tua kalau makan jangan ngobrol ya. Tapi berhubung kita ada di podcast Indonesia Masih Ada, kita boleh makan sambil ngobrol. Del, apa sih harapan Adel sebagai generasi muda Indonesia untuk bangsa kita ke depan? Harapannya kita sebagai generasi muda mampu membawa pengaruh atau kedepannya membawa pengaruh atau dampak yang positif untuk kedepannya sebagai cinta bangsa Indonesia dan hindari hal-hal yang negatif, contohnya seperti narkoba atau seks bebas dan lain-lainnya. Say no to drug. Anak muda yang keren adalah anak muda yang penuh prestasi, hormat orang tua dan menjauhi narkoba ya. Aduh, kita coba Del. Ini namanya spaghetti bolognese. Sama seperti namanya Om Bolo ya. Bolognese. Del, Adel kan tadi sudah ngomongin tentang harapan ke depan untuk Indonesia, Adel ya. Sebagai seorang siswa Adel, apa sih harapan Adel ke depan untuk pendidikan Indonesia? Ada nggak? Semoga semakin bisa mengembangkan semangat untuk berprestasi atau berkarya, untuk dari diri sendiri kayak Adel itu belajar untuk mencoba sesuatu hal, siapa tahu nanti hal itu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya. Del, Adel kan ada di Indonesia Masih Ada nih, Del. Ya. Apa kira-kira pendapat Adel tentang Indonesia Masih Ada brand ini? Indonesia Masih Ada itu kayak mencakup universal, bahwa Indonesia itu masih ada dari cinta Indonesia. Ada yang mungkin kayak tadi kan bahan baju ini dari proses pembuatan bajunya stone wash. Itu kan masih ada batu dari apung. batu apung. Batu apung dari Lombok. Ya. Dan tentunya masih ada kopi Bali dari kopi dari Bali. Masih ada tembakau dari Lombok, masih banyak alam Nusantara yang harus kita ceritain sama teman-teman Nusantara semua. Del, kalau boleh Om Bolo cerita ini nama Indonesia Masih Ada itu kita ambil referensi dari semangat perjuangan di tahun 48 setelah Indonesia merdeka. Nah, pada waktu itu di pedalaman hutan rimba namanya, si Belanda ini masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itu si Belanda melakukan agresi militer ke dulu ibu kota negara kita namanya Yogyakarta, sebelum Jakarta ya. Nah, jadi di Yogyakarta itu ada stasiun Radio Republik Indonesia, corongnya Indonesia untuk mengumandangkan sebuah kemerdekaan, dihancurinlah sama Belanda. Nah, pada waktu itu rakyat Indonesia melakukan perlawanan melalui radio rimba itu sendiri. Oke, itu dia Del. Jadi brand ini muncul diawali dari kegelisahan kita bersama. Ada sesuatu yang ingin dilenyapin di generasi muda ini, kita bangkitkan kembali lewat rasa nasionalisme kita. Jadi semoga generasi muda lebih mencintai bangsanya sendiri ya, walaupun terkadang kita tidak begitu suka dengan sistemnya, tapi kita harus tetap mencintai bangsa kita ya. Kita harus bangga dengan kekayaan alam kita. Begitupun nanti ke depan generasi muda juga bisa lebih mencintai bangsa kita sendiri ya. Indonesia selalu ada di hati dan dimanapun kalian berada, kalian harus tetap mencintai Indonesia. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Oke teman-teman semua, sekian obrolan kita hari ini bareng Adelia Pratiwi. Semoga kalian terhibur, semoga kalian puas dengan video kita hari ini. Untuk teman-teman semua, sebelum kita closing, saya ingin mengingatkan kalian semua untuk memfollow akun Instagramnya Indonesia Masih Ada, subscribe channel YouTube Indonesia Masih Ada, dan tentunya di akhir acara nanti Om Bolo ada ada lagu spesial Om Bolo buat Adel ya. Judulnya Indonesia Masih Ada juga. Del, Om Jerry sekarang lagi membawakan adalah sebuah bingkisan untuk Adel.
Bingkisan dari Indonesia masih Iya, ada. biar cocok dengan temanya. Indonesia masih ada ya. Iya. Thank you Om Jerry. Makasih, Kita Om Harus Jerry. dipakai ya. harus dipakai. Oh, Om Bolo dapat juga. Iya. Adik juga dapat. Iya, Semuanya dapat. Semuanya dapat. Ya, pokoknya dipakai. Oke, terima kasih Om Jerry. Terima kasih. Jerry. sama-sama. Kita semua cinta Indonesia. Del, ini hadiah buat Adel. Indonesia masih ada. Jadi teman-teman semua, sebelum kita closing, kita pengen bawain lagu terbaru. Lagu yang khusus saya buat untuk Adel. Temanya tentang rasa nasionalisme. Indonesia tuh masih punya kekayaan alam, masih punya semangat untuk generasi muda. Oke? Oke, Boleh kita nyanyi Del ya? boleh. Oke, sahabat Nusantara, hari ini kita berkesempatan untuk memperkenalkan lagu terbaru dari kita. Lagu ini saya ciptakan khusus buat Adel dan teman-teman Nusantara sebagai rasa nasionalisme kita kalau kita mencintai bangsa kita Indonesia. Judulnya apa, Del? Indonesia masih ada. Aku anak Nusantara, lahir tumbuh di Indonesia ku cinta. Di bawah langit khatulistiwa, di atas tanah subur kaya raya alamnya. Berjajar pulau-pulau, beragam suku dan budaya, banyak kisah dan sejarah, tapi tetap bersatu dalam bahasa cinta. Indonesia masih ada, laut yang luas tentu banyak ikannya. Indonesia masih ada, hutan yang lebat banyak flora dan fauna. Indonesia masih ada, banyak gunungnya, banyak tambangnya, dan banyak sawahnya. Indonesia Raya. Kita semua cinta Indonesia. Anak muda harus tetap bangga sama Indonesia ya. Indonesia negara kaya. Kita bangga sebagai Indonesia. Sekali lagi, Del. Aku anak Nusantara, lahir tumbuh di Indonesia ku cinta. Di bawah langit khatulistiwa, di atas tanah subur kaya raya alamnya. Berjajar pulau-pulau, beragam suku dan budaya, banyak kisah dan sejarah, tapi tetap bersatu dalam bahasa cinta. Indonesia masih ada, laut yang luas tentu banyak ikannya. Indonesia masih ada, hutan yang lebat banyak flora dan fauna. Indonesia masih ada, banyak gunungnya, banyak tambangnya, dan banyak sawahnya. Indonesia Raya. Indonesia masih ada.